Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke saudara sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Tentang seleksi wawancara LPDP. Di video sebelumnya kita udah mengupas tentang langkah awal untuk teman-teman mempersiapkan ketika teman-teman mau seleksi wawancara LPDP. Nah, untuk kupasan video sebelumnya, di part sebelumnya, linknya ada di bawah nih, di kolom deskripsi. Nah, oke teman-teman, di video kali ini selanjutnya teman-teman kan udah buat tuh berkaitan dengan biodata atau mungkin profil diri teman-teman yang mungkin udah ada khusus kan ya dibahas. Nah, teman-teman kan udah buat tuh. Nah, ini untuk antisipasi, dan memang benar teman-teman terjadi pada aku cari juga nih pengalaman kakak-kakak Audi sebelumnya, dan ternyata mereka bersharingkan gitu bahwa ketika pertama mereka ditanya tuh harus memperkenalkan diri dan menceritakan sosok seperti apa sih kita tuh di mata kita sendiri tuh dengan menggunakan berbahasa Inggris. Dan alhamdulillah banget karena aku dapet tips itu, dan aku juga lupa sih aku dapetnya dari siapa. Jadi semoga yang memberikan tips itu makin berkah ya, terima kasih. Aku juga lupa itu tips aku dapat dari mana, tapi aku aplikasikan dan benar teman-teman. Itu aku langsung ditanya, katanya kayak gini, silahkan perkenalkan diri Anda dan seperti apakah sih Anda dengan menggunakan bahasa Inggris selama kurang lebih 5-7 menit. Wow. Dan aku sampai kayak oke, aku tarik nafas, baca bismillah, berdoa dulu, dan aku langsung menjawab. Walaupun mungkin pas di akhir-akhir aku jadi kayak lupa gitu karena sistemnya itu dihafal gitu, karena aku belum waktu itu tuh belum tahu strateginya tuh kayak apa. Tapi setidaknya alhamdulillah aku bisa mengantisipasi di seleksi wawancara itu, terutama ketika aku disuruh ngomong bahasa Inggris itu. Jadi aku tuh, nah yang di fase sebelumnya ketika teman-teman udah mendeskripsikan teman-teman itu siapa, jadi biodata itu teman-teman buat dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau nanti teman-teman tuh ditanya dalam bahasa Inggris untuk teman-teman yang apply beasiswa LPDP untuk di dalam negeri. Nah, kalau untuk yang teman-teman di luar negeri itu kan harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu harus dimantapkan. Jadi kayak teman-teman tuh berlatih kayak misalkan conversation gitu ya sama temennya, atau mungkin kalau teman-teman nggak punya teman partner untuk kayak misalkan latihan, aku waktu itu karena sendiri bingung juga, aku ya udah ngadep kayak gini, ada yang di kamera, ada aku ngadep cermin aja, kayak ngomong aja kayak aku tuh di depan gitu lagi ada wawancara kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin itu masuk ke tips ya, dan nanti akan khusus nih dibahas tips dan trik khusus ketika teman-teman mau menghadapi seleksi wawancara. Ketika teman-teman udah mengubah profil diri dan lain sebagainya ke dalam bentuk bahasa Inggris, selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tuh menuliskan kembali penelitian yang teman-teman buat. Jadi itu adalah salah satu argumen yang nantinya menjadi fakta dan penguat ketika teman-teman tuh mau wawancara. Jadi kita jaga-jaga aja, takutnya teman-teman tuh ditanya lagi tentang penelitian yang pernah teman-teman lakukan di jenjang studi sebelumnya, dan nanti akan dikaitkan dengan kenapa sih teman-teman tuh layak mendapatkan beasiswa, dan apa sih tujuan teman-teman nanti ketika teman-teman lulus beasiswa ini dalam teman-teman kuliah. Jadi lebih ke meyakinkan, oh bener ya, dia tuh mau kuliah dan dia tuh udah punya perencanaan. Kayak kita deh teman-teman, kalau misalkan kita mau ngasih sesuatu sama orang, berarti kan kita berharap bahwa orang itu memanfaatkan apa yang kita kasih gitu. Dan salah satunya ya kita melihat dulu, mulai dari karakter, terus misalkan apa yang kita dikasih itu misalkan beruntuk barang atau materi itu digunakan dengan baik atau enggak. Nah, sama posisinya kayak orang yang mau ngasih beasiswa kayak gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman tuh udah coba ingat kembali dan coba teman-teman buka kembali penelitian-penelitian yang udah teman-teman lakukan, nanti teman-teman buat lagi garis besarnya. Karena kita kan maklum ya, yang namanya penelitian kadang udah lama kita malah bingung gitu. Bingungnya tuh kita malah sampai ada orang yang lupa judulnya gitu. Nah, jadi teman-teman coba buat ringkasan lagi, rangkuman lagi berkaitan dengan penelitian yang pernah teman-teman lakukan di jenjang sebelumnya. Setelah itu, untuk mungkin punya gambarannya, biar teman-teman punya gambaran, waktu itu aku cuman masukin nih latar belakang aku buat penelitian itu tuh waktu itu apa, terus manfaat dari penelitian aku tuh waktu itu apa, metodologinya seperti apa, referensi dari jurnal-jurnalnya, sumbernya dari mana aja, terus juga kayak misalkan ya untuk jaga-jaga juga, aku menyiapkan juga judul penelitian yang nanti di jenjang selanjutnya akan aku lakukan, dan aku juga membuat kayak proposal penelitiannya itu seperti apa gambarannya, kayak gitu teman-teman. Atau langkah selanjutnya setelah teman-teman itu menentukan profil diri, terus teman-teman translate juga profil dirinya ke dalam bentuk bahasa Inggris, dan selanjutnya teman-teman juga menyiapkan atau membuat rangkuman berkaitan dengan penelitian yang pernah teman-teman lakukan di jenjang sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman itu punya bahan, nah sekarang kita akan fokus di studi akademik teman-teman. Nah, teman-teman tuh misalkan nih mau yang dari jenjang S1 ke S2 atau S2 dari ke S3. Nah, teman-teman harus buat nih, kayak misalkan aku kayak gini ya. Jadi aku tuh buat alur-alurnya, terus pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti kemungkinan-kemungkinan yang muncul tuh seperti apa. Terus tadi aku buka-buka dulu, baca-baca kayak gitu, terus aku nanti simulasikan. Nah, untuk studi akademik di sini, yang pertama, aku menuliskan alasan aku ingin lanjut studi ke S2 atau teman-teman yang mau ke S3 ya. Terus misalkan setelah itu, yang kedua, alasan memilih kampus tujuan. Mengapa sih teman-teman tuh mengambil kampus tujuan tersebut? Dan itu harus ada alasan yang logis, bukan cuman kayak mau aja gitu. Atau ya karena kampusnya di kota, aku pengen main ke kota. Wah, itu salah banget ya teman-teman. Itu ya bisa jadi alasan, cuman bukan alasan yang akademis gitu. Nah, selanjutnya alasan memilih program studi teman-teman itu gitu. Yang teman-teman pilih itu apa alasannya? Jadi harus beralasan ya. Lalu teman-teman juga harus menuliskan target nih. Target teman-teman selama kuliah itu apa? Setelah kuliah itu apa? Jadi teman-teman itu sudah menggambarkan bahwa teman-teman itu layak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah latar belakang profesi yang teman-teman nanti akan geluti gitu. Jadi kan teman-teman nanti akan ditanya nih, profesi kamu tuh nanti yang kamu inginkan tuh seperti apa. Kita juga jangan lupa berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan nih. Terus selain itu juga harus mencantumkan prinsip diri kita, pencapaian tertinggi, terus bagaimana sosial kita, ekonomi kita. Jadi ya semua sih berkaitan dengan kita itu seperti apa. Nah, itu teman-teman persiapan tes wawancaranya, dan nanti aku akan sharingkan contoh apa ya, mungkin kayak rangkuman aku lah waktu aku buat tuh seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman. Dan untuk pembahasannya akan aku share di video part selanjutnya. Jadi terus stay di channel Sahabat Ilmu teman-teman. Dadah!